Halo guys, welcome back di Stop Story. Masih di sini Alfon dan Aku Kevin. Jadi di episode kali ini kita akan membawakan sebuah misteri dalam dunia olahraga yang bahkan sampai sekarang itu masih belum terpecahkan, guys. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2004 ketika pemain tim olahraga handball itu asal negara Sri Lanka itu menghilang secara misterius ketika mereka sedang melakukan pertandingan internasional di negara Jerman. Tapi kamu tahu nggak, Vin? Olahraga handball itu kayak gimana? Tahu lah, pernah dengar. Yang nabuk pakai tangan dengan hampir kayak volley ya? Beda. Yang itu. Oh bukan. Iya. Jadi awalnya aku pikir kayak semacam American football atau softball, ternyata bukan ya. Kalau aku lihat di YouTube itu lebih mirip kayak futsal ternyata. Tapi bedanya ini pakai tangan. Jadi ada gawangnya. Gawangnya itu mirip gawang futsal, terus ada kipernya juga. Dan tujuannya ya sama, ngegolin ke gawang musuh. Ya, tapi meskipun mereka ini dikabarkan menghilang secara misterius ya, Fon. Yeah. Kalau menurutku ya, mereka ini merasa lebih senang kalau mereka itu menghilang. Waduh. Jadi kebalik gitu ya? Iya, mereka itu berharap kalau pemerintah negara Sri Lanka itu udah nggak usah nyari kita lah. Orang-orang nggak usah repot-repot nyari kita. Lebih baik kita itu menghilang. Nah, aneh kan? Nah, makanya. Buat kalian yang penasaran, simak aja di episode kali ini. Kejadian ini bermula ketika AGSEP menggelar pertandingan handball antara Sri Lanka dan Jerman pada 2004. AGSEP atau The Asian German Sports Exchange Program merupakan organisasi di luar pemerintah yang beroperasi di Sri Lanka melalui kerjasama dengan Jerman. Sejak 1989, AGSEP telah menggelar beberapa pertandingan olahraga antara Sri Lanka dan tim olahraga Eropa. Salah satunya adalah pertandingan yang digelar pada 2004 di Bavaria, Jerman. Untuk berangkat ke Jerman, para anggota tim memberikan segala dokumen yang dibutuhkan ke Kedubes Jerman di Colombo, Sri Lanka. Visa mereka kemudian keluar, dan mereka dapat berangkat dan tinggal di Jerman selama 1 bulan dari September sampai Oktober 2004. Mereka kemudian berangkat dan tiba di Bavaria, Jerman tanpa ada kendala apa-apa. Namun sesaat setelah menginjakkan kaki di Jerman, tim yang terdiri atas 16 pemain dan 8 pelatih ini menghilang secara misterius dan tidak pernah terlihat kembali. Oke, Fon, aku mau tanya sesuatu, Fon. Di pertandingan ini, itu yang bermain bukan timnas ya, misalnya timnas Sri Lanka, terus timnas Jerman, timnas negara apa, itu bukan ya? Bukan. Berarti tim-tim ya? Timnas Sri Lanka lawan tim-tim asal Jerman. Timnas Sri Lanka lawan tim-tim asal Jerman. Friendly match gitu lah. Nah, dan apakah ada negara-negara lain juga, tim-tim dari negara lain? Nggak ada ya? Oh, oke, sip. Semuanya pun berjalan sesuai dengan rencana awal. Para pemain memperoleh visa dan tiba di Bavaria dengan tepat waktu. Tim nasional Sri Lanka dijadwalkan akan melakukan pertandingan handball pada 8 September 2004. Mereka akan melawan tim asal Jerman, TSV Wittislingen, di sebuah arena di Bavaria untuk pertandingan pertama mereka. Hingga pada suatu pagi beberapa hari setelah mereka tiba di Bavaria, tim nasional Sri Lanka tidak terlihat saat sesi sarapan. Tuan rumah tempat mereka tinggal pun menjadi khawatir kemanakah tamu mereka pergi, mengingat keseluruhan tim tidak hadir dalam sarapan pagi yang sudah disiapkan. Para staf Jerman mengira kalau mereka mungkin tersesat ketika sedang jogging di hutan, mengingat tempat ini merupakan tempat yang baru bagi para pemain Sri Lanka ini. Setelah sempat mencari ke beberapa tempat, kunjungan ke kamar para pemain Sri Lanka membuat mereka bingung dan kaget. Para anggota tim Sri Lanka tidak terlihat di mana-mana, yang tertinggal hanyalah beberapa jersey olahraga, sepatu, dan kaos penuh keringat. Bersama dengan itu, mereka juga menemukan sebuah pesan selamat tinggal kepada tuan rumah yang menerima mereka di Jerman. Surat ini berisi ucapan terima kasih atas keramah tamahannya dan penjelasan bahwa mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di Prancis. Nah, sebenarnya itu ada suratnya, guys. Suratnya dalam bahasa Inggris, tapi di sini aku mau translate dan udah aku ringkas, guys. Aku bacain ya. Suratnya seperti ini. Kami ingin berterima kasih, Anda sangat baik. Anda ini maksudnya ya orang-orang Jerman yang menyambut. Kami memutuskan untuk meninggalkan Jerman dan pergi ke negara Prancis. Ini keputusan kami, dan kami akan bertanggung jawab penuh atas resiko yang mungkin terjadi. Kami tak punya pilihan lain, karena kami tak bisa kembali ke negara Sri Lanka. Sekali lagi terima kasih atas kebaikannya, manajer tim handball, terus ada tanda tangan. Nah, kalau menurutku, ini kayak pemain-pemain handball Sri Lanka ini lagi ngalamin masalah yang sangat besar gitu, sampai mereka itu rela, mungkin ini kabur ya. Bisa dibilang kabur ini. Makanya tadi dibilang mereka nggak mau dicari gitu loh. Jadi daripada menghilang lebih tepat kabur ya ngomongnya. Iya, kabur. Bahasanya. Tapi yang aku bingung, mereka kabur tapi kok ngasih tahu lokasi mereka di mana gitu loh. Kabur ke Prancis. Nah, bahkan itu anehnya. Dicari gitu kan. Apa jangan-jangan itu cuma tipuan belaka? Mungkin.
Mungkin ya. Mungkin. Hilangnya pemain Sri Lanka membuat otoritas Jerman kebingungan. Mereka kemudian meluncurkan investigasi khusus untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada para pemain tim nasional handball Sri Lanka ini. Mengapa mereka semua menghilang? Dan setelah dilakukan investigasi pun, beberapa fakta mulai terungkap. Salah satunya adalah fakta bahwa pemain top handball Sri Lanka ternyata tidak kompeten atau bisa dibilang tidak fasih dengan permainan handball. Beberapa pemain Jerman yang pernah melawan tim Sri Lanka bahkan bingung kenapa pemain tim nasional bisa seburuk itu. Bahkan beberapa pemain tersebut ketahuan tidak mengerti tentang aturan permainan. Beberapa juga mengalami kesulitan dalam menangkap bola operan dari rekan setimnya. Tak heran, pertandingan awal yang sudah dijalani tim Sri Lanka berakhir dengan kekalahan terbantai menghadapi tim-tim asal Jerman. Namun saat tim Sri Lanka menyisakan 7 pertandingan lagi, seluruh pemain dan pelatih menghilang misterius. Jadi di sini aku mau pengen memperjelas aja, Fon. Jadi mereka ini tim handballnya Sri Lanka itu bukan sampai langsung kabur gitu, enggak ya? Iya. Jadi dia sampai terus bahkan bertanding dulu beberapa kali, terus tiba-tiba waktu sarapan pagi sisa 7 pertandingan tiba-tiba menghilang kayak gitu. Oh, aku pikir dia sampai langsung kabur gitu. Enggak. Tapi yang aku bingung ini kan harusnya kan pemain timnas kan. Pemain timnas kan harusnya kan terbaik kan dari negara seluruh negara Sri Lanka itu. Nah, tapi kok ternyata nggak bisa main. Ngerti aturannya aja nggak ngerti. Itu parah sih. Terus lebih parahnya nerima umpan dari temen aja nggak bisa gitu loh. Aduh, kan parah banget berarti ya. Parah banget tadi. Nah ini apa? Beneran pemain timnas atau cuma orang yang mau nipu atau gimana kan? Ya, jadi itu mungkin orang yang mau kabur. Melalui investigasi lebih lanjut, otoritas Jerman menemukan petunjuk mengenai bagaimanakah mereka dapat keluar dari negara. Para polisi Bavaria mewawancarai beberapa pengemudi taksi dan mereka mengaku kalau sempat membawa para pemain Sri Lanka ke stasiun kereta di Munich. Dan melalui kereta itu, para pemain Sri Lanka ini keluar dari Jerman. Meskipun begitu, kemanakah mereka sesungguhnya pergi masih belum terpecahkan. Pesan yang tertulis di surat mungkin saja merupakan petunjuk palsu. Tapi menurutku ya, Vin, kalau menghilang di Eropa itu kayaknya sulit dicari. Kenapa? Soalnya Eropa kan negaranya kan kecil-kecil kan, banyak lagi. Nah mau kabur kemana kan jadi bingung gitu, nyarinya di negara apa. Terus aku juga nggak ngerti gitu loh, maksudnya antar polisi di negara-negara Eropa itu seluas apa, sebebas apa. Karena kan kalau misalnya kita mau dari polisi negara Jerman mau nge-search di negara lain itu kan harus izin, itu kan ribet banget kan. Apalagi kan banyak negaranya di Eropa. Ya masuk akal kalau susah banget dicuri itu. Dengan semua kebingungan yang ada, otoritas Jerman dibuat semakin bingung setelah mengetahui bahwa para pemain timnas Sri Lanka itu bukan merupakan pemain yang mereka bayangkan sebelumnya. Setelah pemerintah Sri Lanka mengeluarkan statement mengenai kejadian ini, akhirnya terungkap bahwa tidak ada yang namanya tim nasional handball Sri Lanka. Pemerintah tidak pernah membentuk tim nasional handball, dan bahkan olahraga tersebut tidak populer di Sri Lanka, sehingga pemerintah pun tidak memiliki badan yang mengurus olahraga ini. Terbukti kan olahraganya itu nggak populer. Makanya justru olahraga yang nggak populer itu pengamanannya kurang, justru dimanfaatkan buat kabur. Dan ya bisa terbilang berhasil lah. Fakta itu memunculkan pertanyaan baru. Siapakah sebenarnya 24 orang yang mengaku merupakan tim nasional Sri Lanka ini? Beberapa teori pun mencoba menjawabnya. Namun jawaban yang paling logis adalah mereka merupakan sekumpulan orang yang berusaha mencari kehidupan baru di negara baru. Berdasarkan laporan yang ada, mereka diduga kabur ke Italia untuk memulai kehidupan baru di sana. Italia sendiri diketahui kerap kali menjadi tempat pelarian para imigran gelap Sri Lanka. Mereka bahkan memiliki komunitas imigran Sri Lanka di sana yang semakin menguatkan dugaan bahwa para pemain timnas ini kabur ke Italia. Beberapa saat setelahnya, AGSCP juga menerima kabar dari keluarga para pemain Sri Lanka. Mereka mengonfirmasi bahwa memang benar para pemain ini berada di Italia. Beberapa pemain ini diketahui mencoba menghubungi keluarga mereka di Sri Lanka untuk mengabarkan bahwa mereka telah menemukan pekerjaan baru di Italia. Meskipun para pemain ini telah berhasil kabur dari Jerman, aksi mereka ternyata tidak dibiarkan begitu saja. 2 minggu setelah mereka menghilang, otoritas Jerman mengeluarkan surat perintah untuk menangkap seluruh pemain ini. Visa para pemain ini juga ditarik karena bisa dibilang mereka membuat klaim palsu dengan mengaku sebagai pemain timnas. Pihak Sri Lanka sendiri terancam mendapat hukuman karena telah melanggar aturan imigrasi antar negara. Tidak cukup sampai di situ, kejadian ini juga mencoreng nama organisasi AGSCP yang merupakan penyelenggara pertandingan ini. Dietmar Doering yang merupakan founder dari AGSCP ini terpaksa mundur dari jabatannya. Berarti sekarang bisa dibilang orang-orang yang kabur ini pemain timnas handball ini itu seorang kriminal ya, Mon? Penjahat. Nggak tahu, mungkin aja. Bisa dibilang mungkin mereka buronan jadinya pergi ke negara lain gitu. Bisa jadi. Tapi aku bingung kan, ini kan timnas kan anggapannya. Tapi kok pemerintah nggak tahu itu. Misalnya pemain negaranya
pertandingan negara lain. Nah itu aku bingungnya. Setelah semua kejadian itu, kemanakah para pemain ini sekarang? Ini masih menjadi pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Meskipun banyak yang yakin kalau mereka memang benar berada di Italia. Para pemain ini nampaknya dapat menjaga kehidupan yang low profile hingga kini. Hal itu membuat mereka sangat sulit untuk ditemukan. Beberapa laporan yang ada juga mengatakan bahwa sebagian dari pemain ini telah kembali ke Sri Lanka beberapa dekade kemudian. Beberapa pemain ini juga dikabarkan berhasil menemukan pekerjaan sebagai pembuat pizza di Italia. Orang-orang pun beranggapan bahwa hal ini merupakan hal yang wajar mereka lakukan. Beberapa kasus serupa, di mana atlet Sri Lanka menghilang secara misterius ternyata juga pernah terjadi, baik sebelum ataupun sesudah peristiwa ini terjadi. Semua hal ini mereka lakukan semata-mata untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik daripada di Sri Lanka. Nah kan, kejadian ini bukan yang pertama. Dan setelah kejadian ini juga ada kejadian lagi. Nah, aku jadi baca-baca tadi di internet. Ternyata aku mungkin mengerti ya, mungkin ya. Alasan mereka meninggalkan negara Sri Lanka. Jadi kan Sri Lanka itu bisa dibilang negara yang apa ya, bilangnya nggak stabil lah. Dan secara ekonomi bisa dibilang negara miskin gitu. Jadi ya mungkin menurutku masuk akal bagi mereka untuk mencari kehidupan baru, mencari pekerjaan baru di negara lain. Susah berarti kerja di sana ya. Iya. Uangnya seret gitu. Banyak pengangguran gitu. Makanya ya masuk akal kabur. Masuk akal kabur. Tapi pada akhirnya pun mereka beberapa ada yang nggak kuat ternyata. Kangen sama keluarga di Sri Lanka. Manusiawi. Iya, akhirnya kembali akhirnya. Yo guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. Nah, buat kalian kalau ada saran atau request tentang konten apa yang selanjutnya harus kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.